know it was you who carried out the murder of Mr. O'Connor. Hancock. You ever been arrested? No. Train them. So would you consider me? I will consider you. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Peaky Blinders Season 2 episode 4. Tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan Thomas yang datang ke pemakaman di Bad Kid atau si culun yang tewas oleh kelompok Sabini. Keluarganya pun marah kepadanya, dan Thomas tetap memberikan uang muka kepada mereka. Right hand. Thomas kembali menemui Inspektur Campbell, namun dia terkejut, ternyata di ruangan sudah ada Irena dan asistennya, yang kita ketahui ada anggota Irlandia. Karena hal ini, muncullah satu kesimpulan bahwa mereka bekerja sama untuk meledakkan Pat Garrisonnya. Thomas menyentil Irena bahwa dia adalah seorang yang munafik, karena selama ini diketahui bahwa Irlandia menolak penawaran raja untuk duduk bersama. Namun kali ini, dia terlihat duduk dengan Inspektur Campbell yang sejatinya sebagai agen kerajaan. Thomas pun dipilih dan diberikan datanya tentang sosok yang harus dia habisi atas permintaan raja dan Irlandia. Dia pun tidak punya pilihan lain, dan jika dia menolak, dia akan ditembak. Tentu saja Thomas tidak gentar dan tetap menolaknya. What about your export license, Mr. Shelby? Namun Campbell kembali menyusul dan mengancamnya dengan izin ekspor yang dia dapatkan bisa dicabut kembali. Thomas pun memperingatkan Campbell bahwa si cerewet Donald Henry itu adalah mata-mata. Dia bekerja untuk pasukan rahasia melawan pro kesepakatan, dan Thomas punya buktinya di sebuah lokasi yang tidak diketahui oleh si Campbell. Thomas meminta Campbell untuk membunuh Donald terlebih dahulu, sehingga dia mau melakukan tugasnya itu. Kembali ke Camden Town. Arthur dan anak buahnya yang berjumlah 100 orang menyerbu Eden Club milik gangster Sabini. Campbell mengabulkan permintaan Thomas. Tubuh Henry ditemukan di tumpukan batu bara. Tiba-tiba Michael datang ke sana untuk melamar menjadi akuntannya. Thomas tidak begitu saja menerimanya, dia harus meminta izin Polly terlebih dulu. Does Polly know you're here, Michael? May datang menuju markas judi milik keluarga Shelby. Esme yang menerimanya awalnya tidak mengenali sosok wanita ini, hingga dia bilang hendak melatih kuda milik Thomas. This woman says she's training Thomas's horse. Hingga Thomas pun datang dan mengajaknya berkeliling. Dia mengatakan cukup terpukau saat masuk ke kota ini, dia langsung dipandu seakan mau menemui seorang raja. Mereka kemudian melihat kuda itu kembali. Sambil menunggu truk pengangkut datang, Thomas mengajaknya ke Pat Garrison. Thomas yang sudah membayarnya mahal ingin kudanya menang dengan taruhan apapun. May bukanlah orang sembarangan dalam menilai orang, dia terlebih dulu melihat rekam jejak orang yang dia ajak berbisnis. Termasuk Thomas, dia adalah seorang veteran perang yang mendapat medali hingga menjadi seorang gangster yang cukup berpengaruh, dan kuda tersebut dia beri nama Grace Seeker. We also be called Grace's Secret. Di malam harinya Thomas dan Bibi Polly masih berselisih tentang apakah Michael yang harus diberi pekerjaan atau tidak. Pada akhirnya mereka mencapai sebuah kesepakatan. Bibi Polly menyetujui Michael bekerja bersama Thomas. Thomas akan membayar Michael dengan upah yang lebih tinggi sebesar 4 shilling dan menempatkannya di bisnis baru. Mereka kemudian berpesta dalam rangka ulang tahun dan perayaan bergabungnya dia dalam bisnis keluarga Shelby.
Thomas berencana menyelundupkan minuman kelas atas yaitu whisky Skotlandia yang akan diekspor berbarengan dengan suku cadang mobil lainnya ke kota-kota tertentu, yang sebenarnya adalah wilayah yang dilarang meminum minuman keras. Namun dengan izin ekspor khusus, mereka bisa masuk dengan legal ke kota Kanada dan Amerika. But hidden in the packing will be 500 bottles. Kembali ke Camden Town, para pekerja Thomas yang sedang sibuk memindahkan suku cadang mobil itu. Setelah itu, dia pergi ke Eden Club. Thomas melihat sebuah buku catatan. Thomas melihat pengeluaran sebesar 600 pound di buku catatan itu dan bertanya kepada Arthur. Arthur mencoba untuk menutupi dan mengatakan bahwa itu untuk bawang dan yang lainnya. Tapi Thomas yang lebih tahu bahwa Arthur mengeluarkan 600 pounds itu untuk barang-barang haram semua. Padahal Thomas sudah memberitahunya untuk sebagian saja. Arthur melakukan itu karena dia juga kecanduan akan barang haram itu. Thomas mengatakan kepadanya, jikalau dia tidak becus mengurus bisnis di London, maka dia akan digantikan dengan adiknya, yaitu John Shelby. Thomas melanjutkan perjalanan untuk melihat lokasi rumah sasarannya dan menghitung waktu 23 detik hingga polisi mendatanginya. Thomas kemudian datang kembali ke rumah Ada. Dia masih terlihat sinis ke kakaknya ini karena bisnis ilegal yang dijalaninya. Namun ternyata Thomas datang untuk memberi dana simpanan untuk anaknya yang bernama Carl jika Thomas mati. Money will be transferred. Sementara itu di markas geng Yahudi terlihat keluarga Sabini yang telah mengibarkan bendera putih, yang artinya mereka menyerah kepada gangster Yahudi. Alfie Solomon duduk bersama Tuan Sabini untuk membicarakan bisnis. Karena posisinya terdesak oleh Thomas, dia kembali mengajukan damai dan ingin membuat kesepakatan untuk menyingkirkan Thomas yang sudah dianggap membawa wabah dan lepas kendali. Alfie awalnya menolak karena dia merasa bandarnya telah disingkirkan di Epsel. Tak pernah ada yang setia dalam dunia gangster, hingga mereka akhirnya membuat kesepakatan. Against the gypsies. Di saat yang sama, Thomas mampir ke rumahnya Maid. Thomas kaget betapa besar rumahnya. Thomas mampir untuk melihat bagaimana perkembangan kudanya. Thomas juga meminta oli untuk mobilnya sebelum ia pergi. Namun May menyuruhnya untuk menginap saja dan pergi esok hari. Thomas awalnya menolak hal itu, tetapi ketika dia melihat betapa sedihnya seorang May yang selalu kesepian setelah ditinggal mati oleh suaminya, pada akhirnya Thomas menyetujui untuk menginap di sana. Sepertinya May telah jatuh cinta kepada Thomas. Michael diajak rekan kulit hitamnya untuk minum di pub sebelah. Namun beberapa pria di sana tidak menyukai adanya orang kulit hitam minum di pub mereka. Hingga inilah yang terjadi. Michael kemudian datang ke Garrison dan mengatakan kepada Arthur dan John, dan inilah pembalasan yang dilakukan oleh mereka. Saat Thomas kembali ke Birmingham, dia menemui Campbell dan mendapatkan detail tugasnya dari Campbell. Thomas meyakinkan Campbell bahwa jika dia terbunuh keluarganya akan membunuh Campbell juga. Ketika kembali pulang, Thomas melihat sebuah surat. Dia kemudian menghubungi sebuah hotel di London. Namun saat seorang pria yang mengangkat telepon tersebut, Thomas langsung menutupnya. Dan ternyata di belakangnya muncullah si Grace. Pujaan hati Thomas. Dan film pun berakhir. Akankah Thomas kembali menemui cinta pertamanya? Kita saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.